Selamat siang, Bu Rinjani. Kami kelompok C akan mempresentasikan chapter 17 tentang fraud and going concern. Pertama, nama saya Fanny Sterling, 2017-50254. Saya akan menjelaskan tentang introduction to fraud. Fraud itu adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab dengan pemerintahan, karyawan atau pihak ketiga yang melibatkan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal menurut ISA 240. Selanjutnya itu adanya those charged with governance atau TCWG, yaitu adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis perusahaan dan kewajiban entitas yang berkenaan dengan akuntabilitasnya. Pengawasan ini meliputi pengawasan atau proses pelaporan keuangan. TCWG ini bertanggung jawab untuk yang pertama, memastikan bahwa entitas itu mencapai tujuannya dalam hal kepercayaan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua itu efektif dan efisiennya kegiatan operasi. Yang ketiga itu mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perundangan. Yang keempat itu melaporkan kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan. Selamat siang, Bu Rinjani. Saya Risma Wulandari, 2017-50-90. Saya ingin melanjutkan chapter 17 tentang fraud and going concern. Tetap penipuan dapat dilakukan dengan cara manipulasi, penekanan atau perubahan dokumen atau catatan akuntansi, penghilangan transaksi atau peristiwa, aplikasi yang salah dari prinsip akuntansi, pengungkapan tidak sesuai dalam akuntansi. Contohnya itu, ketika sektor perusahaan ingin menyatakan lebih dari satu aspek perusahaan keuangan, baik untuk meningkatkan laba maupun aset bersih perusahaan. Peningkatan laba dapat dicapai dengan mencatat penjualan fiktif. Aset perusahaan dapat dilebih-lebihkan dengan mencatat pembelian saham palsu sehingga mengumpulkan saham. Lalu, tekanan terhadap salah satu penyataan hasil kinerja keuangan menjadi lebih tinggi dengan adanya kinerja keuangan yang buruk, tekanan pasar. Direktur ingin menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Perusahaan berkembang dengan mengakuisisi perusahaan lain. Direktur memiliki insentif untuk menunjukkan kebijakan yang mengakibatkan kelompok terus berlanjut. Perusahaan memiliki masalah likuiditas dan direktur tidak ingin pemegang saham menyadari hal tersebut. Terus pentingnya penilaian risiko oleh auditor ditekankan dalam ISA 240 yang menekankan pada sejumlah faktor, yaitu bagaimana direktur dan TWCWG memenuhi tanggung jawab mendeteksi kecurangan, apakah manajemen atau auditor internal menyadari kecurangan tersebut, pekerjaan apa yang dilakukan audit internal untuk mendeteksi kecurangan, konteks what to detect spot, bagaimana TCWG menetapkan prosedur risiko deteksi dan merespon risiko, menetapkan risiko yang melekat, memperbaiki evaluasi dan variasi pengujian, staf yang berkualitas tugaskan untuk mengaudit. Lalu, dalam sistem kontrol internal dapat juga meningkatkan kemungkinan terjadi kecurangan dan kesalahan dengan berbagai alasan, yaitu audit mengandalkan informasi yang berasal dari sistem akuntansi dan kontrol internal. Defisiensi spesifik memberikan kemungkinan pada karyawan mengambil keuntungan dari mereka untuk melakukan penipuan. Terjadi kecurangan yang memungkinkan peluang spesifik manajemen untuk menghindari atau mengabaikan kontrol. Selamat siang, Bu Rinjani. Saya Anastasia Dewi Larasati, 2017-50103. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas, atau materi terakhir yang akan dibahas itu adalah tentang change in approach to fraud, atau perubahan pendekatan terhadap kecurangan di dalam audit. Perubahan-perubahan itu ada 4 poin. Perubahan yang pertama itu ialah
fokus yang lebih besar pada salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua itu adalah menyatakan resiko yang lebih besar kepada auditor. Resiko dalam bentuk apa? Resiko dalam bentuk kegagalan dalam mendeteksi salah saji material dibandingkan kegagalan dalam mendeteksi pencurian inventory atau kas. Terus poin yang ketiga itu adalah penyalahgunaan aset yang tidak mungkin cukup secara material untuk menyimpangkan kebenaran dan keadilan dalam laporan keuangan. Yang keempat atau yang terakhir adalah kesalahan materi dalam laporan keuangan itu sering timbul karena pendapatan yang berlebihan. Nah, selanjutnya adalah reporting fraud dan error internally atau kecurangan dan kesalahan yang terjadi secara internal. Nah, untuk mengurangi kecurangan atau kesalahan yang terjadi secara internal ini, auditor itu memiliki prosedur atau audit itu memiliki prosedur-prosedur yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu mewaspadai fakta dan memastikan situasi itu dipahami dengan benar. Terus yang kedua itu adalah diskusikan dengan manajemen atau komite audit. Nah, yang ketiga itu adalah TCWG untuk mengambil tindakan atas dugaan kecurangan atau kesalahan yang dilaporkan. Yang keempat, memiliki dokumen hingga resolusi memuaskan. Maksudnya itu kayak memiliki dokumen hingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu lengkap untuk memenuhi kelengkapan dalam mengaudit gitu. Terus yang kelima itu mendapatkan